Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Diana dari Puskesmas Pamanukan. Mohon maaf ibu-ibu, untuk hari ini saya pakai masker ya, karena saya sedang berada di puskesmas. Nah, tapi saya harap tidak mengurangi pemahaman ibu-ibu tentang materi atau ilmu yang nanti saya akan sampaikan pada hari ini. Ibu-ibu Nipas semuanya sehat hari ini, semoga semua sehat ya. Nah, kali ini saya akan berbagi ilmu lagi mengenai menu makanan sehat untuk ibu yang setelah melahirkan. Nah, ibu-ibu kadang pernah dengar ya, pasti di masyarakat kita atau di keluarga ibu-ibu yang melarang ibu-ibu untuk makan ikan atau telur. Nah, mungkin ada ya yang pernah mengalami seperti itu, karena budaya kita di Indonesia masih mengenal tentang mitos-mitos seperti itu ya. Kenapa katanya? Nanti alasannya bla 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 dan sebagainya yang merugikan kondisi ibu Nipas. Tapi apa sebenarnya itu betul? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya, ibu-ibu. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa sih ibu-ibu yang habis melahirkan itu membutuhkan makanan dengan gizi yang seimbang. Ya, pasti penting sekali. Kenapa? Karena ibu yang telah melahirkan itu sudah memakai tenaganya begitu besar ketika dia melahirkan bayinya. Ya kan Bu, ketika kita melahirkan pasti ngeden ya. Kemudian banyak cairan yang keluar, banyak darah yang keluar, kemudian tenaga kita dipakai, sehingga setelah kita melahirkan kondisi kita benar-benar sangat lemah. Nah, fungsinya makanan ini adalah untuk memulihkan kondisi tubuh ibu yang setelah melahirkan biar sehat kembali, fit kembali, dan bisa berfungsi seperti sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini ibu-ibu kita kedatangan tamu nih ya. Saya meminta bantuan dari ahlinya langsung, yaitu ahli gizi dari Puskesmas Pamanukan. Saya perkenalkan ya, silakan Ibu Rioni. Ya. Halo ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya ibu-ibu ya, saya harap sudah seperti itu. Ini perkenalkan ibu-ibu semua yang cantik, namanya Ibu Rioni ya. Ini adalah petugas atau ahli gizi dari Puskesmas Pamanukan yang hari ini akan berbagi ilmu kepada kita tentang bagaimana menu sehat yang harus dikonsumsi oleh ibu-ibu setelah melahirkan ya. Baik Ibu, langsung saja. Boleh, silakan langsung jelaskan ya. Ya, halo ibu-ibu, untuk memenuhi kebutuhan gizi pasca melahirkan, kita tetap harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yaitu harus ada karbohidrat, protein hewani. Ya ibu-ibu, setelah melahirkan atau pada saat menyusui dan nifas, kita tetap perlu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Apa saja makanan dengan gizi seimbang itu? Sekali makan, dalam porsi satu kali makan kita tetap membutuhkan karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur, dan juga buah. Nah, berapa porsi sebaiknya? Karena setelah melahirkan itu kan jumlah kalorinya harus bertambah ya Bu, digunakan juga untuk menyusui. Jadi idealnya atau porsinya itu bisa dengan 150 gram nasi atau sekitar 3 centong nasi sekali makan. Kemudian untuk protein hewaninya boleh 1 potong telur, 1 potong ikan atau 1 buah telur maksud saya. Kemudian 1 buah ayam, 1 potong itu sekitar 75 gram. Kemudian untuk sayurnya 1 mangkok sedang. Kemudian buah ya, buah itu
sekitar 100 gram atau 1 buah. 3 pisang. Kemudian untuk air putihnya sendiri mungkin sudah tahu ya ibu-ibu, sudah pernah dengar kalau kita harus minum 8 gelas setiap hari. Nah, untuk saat nifas atau menyusui itu harus bertambah. Oh, jadi beda dengan orang biasa ya, Ya, betul. lebih dari itu ya. Berarti Ya. berapa untuk ibu menyusui bu untuk Sekitar minumnya? 3 liter sehari. Berarti 3 liter tuh berapa gelas kecil? 12 ya? 12 gelas. Kita harus lebih banyak tuh ibu-ibu ya, apalagi yang menyusui ya bu ya. Ya, betul sekali. Nah, terus ini ada yang mau saya tanyakan bu, mungkin mewakili ibu-ibu ya. Kadang kan kita makan itu seadanya aja ya. Yang paling pertama itu nasi asal udah ada lauknya, itu cukup. Nah, untuk ibu nifas itu boleh nggak seperti itu bu? Jadi yang harus sekali kita makan tuh apa aja yang harus ada di piring kita tuh? Ya. Selain nasi, kadang kan ibu-ibu atau kita sendiri ya udah ada nasi sama ayam aja udah cukup gitu. Nah itu sebenarnya baik nggak kayak gitu bu? Baiknya seperti ini ya Bu, ada isi piringku. Isi piringku ini kan ada nasi atau karbohidrat, kemudian protein hewani, ada ikan, ada telur, ada ayam, ada daging. Kemudian ada protein nabati, ada kacang-kacangan dan olahannya. Kemudian ada sayur dan buah. Itu idealnya seperti itu ya Bu. Apalagi setelah saat nifas atau menyusui itu kan dibagi dengan anak ya Bu ya, nutrisinya atau gizinya. Jadi nggak boleh ya kita makan nasi sama tempe aja gitu bu, Bu Yoni. Ya, jadi kurang kebutuhannya untuk Gitu ya. Jadi berarti di sini harus ada nasinya di sini ya bu ya. Ini saya lihat nih sayurnya harus lebih banyak atau gimana bu? Ini yang hijau. Oh, jadi sayurannya harus lebih banyak. Terus yang lainnya apa ya ini bu ya? itu ada karbohidrat, kemudian ada juga Oh, karbohidrat tuh kayak nasi. ya nasi boleh Bu, roti, kemudian singkong, ubi, itu boleh ya Bu. Dan kalau biasanya kita makan 3 kali sehari ya Bu ya. Iya. Kalau ibu menyusui atau ibu nifas itu cemilannya juga harus ditambah. Kalau biasanya 2 kali harus 3 kali. Itu bu, enak pan ya disuruh ngemil katanya bu. Nah berarti nggak boleh diet nih bu yang menyusui, malah justru sebanyak makan ya, nggak apa-apa lah, gemuk juga ya bu ya. Yang penting bayi kita sehat, bayi kita kuat gitu ya. Oh jadi sekali makan ini piringnya harus mengandung ini ya bu ya, penuh ya, ada nasinya, ada lauk pauknya juga ya, ada sayuran sama buah gitu ya bu ya. Oh gitu. Terus kalau jadi nggak boleh hanya cuman nasi sama sayur aja juga nggak bagus ya bu nggak ya. bagus. Ya. Oke deh, mungkin udah jelas ya ibu ya sampai sini ya. Terus kalau susu tuh bu, saya pernah dengar katanya susu juga bagus susu buat menyusui. Boleh, Boleh. harus boleh dikonsumsi ya Bu ya. Selain itu kan kita juga butuh vitamin dan mineral juga untuk nutrisi atau gizi anak kita. Iya, oke deh. Saya rasa paham ya ibu-ibu ya, tergambar sedikit. Nah kalau ada yang belum paham boleh nanti ditanyakan di grup WhatsApp atau grup WA ya Bu ya. Nah mungkin ini mewakili pertanyaan ibu-ibu juga Bu Yoni gitu. Kadang kan yang kita tahu tadi katanya sekali makan tuh ada karbohidrat, ada protein hewani nabati juga ya, ada vitamin dan mineral. Nah mungkin ibu-ibu di rumah taunya yang namanya karbohidrat itu nasi aja ya. Nah saya emang nggak doyan nasi Bu Bidan gitu. Nggak apa-apa, nanti karbohidratnya gimana? Itu gimana Bu? Berkarbohidrat itu nggak harus nasi ya Bu. Oh jadi nggak harus nasi ya. Oh, bisa apa aja Bu? Bisa undi-undian Bu. Contohnya apa? Ini kayaknya kayak gambar ini ya. Ya, Nah ini ada gambar singkong. Oh ternyata apalagi ubi tuh Bu, boleh biasa Bu, boleh kentang boleh. Oh jadi kalau kita nggak suka nasi sambil nyemil juga boleh ya tadi ya, Boleh. kentang atau roti boleh. Kan orang Indonesia mah tacan makan nasi teh tacan sarapan cenah ibu-ibu. Makanan kan roti hungkul jeung mie. Nah itu teh sarua atau sarapan. Iya.
Itu ya, berarti karbohidrat itu ya penggantinya ya. Terus kalau lauk pauk Bu apa aja protein hewani itu Bu? Taunya paling ikan aja sama ayam. Ada Bu, telur juga yang itu ini, protein hewani yang bagus ya Bu ya. Ya. Protein hewani telur, kemudian daging sapi boleh, daging ayam boleh, ya daging ikan boleh. Gitu. Nah Bu, iya kadang kan maaf ya ada orang yang kurang mampu gitu untuk membeli daging mah Bu awis teuing ya Bu nya mahal. Nah itu berarti bisa diganti ya Bu ya. Nggak hanya daging aja Bu, protein hewan itu bisa tadi yang terjangkau telur ya Bu ya. Nah telur tuh bisa direbus mungkin ya Bu. Iya bisa, Digoreng banyak boleh. olahannya boleh. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu beli daging mah awis teuing gitunya, ayam oke sami awis. Boleh kan ada telur, terus ada ikan ya. Ikan juga banyak tuh yang harganya terjangkau ya. Boleh tuh ibu-ibu. Terus nah ini yang penting nih, pantangan katanya nggak boleh di masyarakat tuh nantinya apa sih lukanya jadi basah wae katanya gitu, luka jahitannya itu sebenarnya bener enggak sih Bu? Enggak Bu, kurang tepat ya Bu. Kalau nanti kalau habis hamil nggak boleh makan telur ya, nanti jahitannya nggak jahitannya nggak kering-kering. Padahal telur itu kan ada proteinnya Bu. Ini tuh bagus untuk penyembuhan luka. Kok apalagi yang habis dioperasi sesar ya Bu ya. Betul sekali. Nah itu justru ibu-ibu jadi protein kita tuh luka jahitan membutuhkan protein yang sangat tinggi ya untuk mempercepat penyembuhan lukanya, apalagi yang di SC itu kan luka jahitannya lumayan luas ya. Itu jadi itu ibu boleh ditambul tuh yang namanya telur juga ya, direbus ya, boleh seperti itu ya Bu ya, direbus nanti ditambul. Itu sehari berapa direkomendasikannya? Direkomendasikannya untuk satu hari 2 telur aja Bu. Oh 2 telur. Kalau untuk telur ya Bu, nanti siangnya misalkan boleh diganti sama ikan, malamnya mau makan telur lagi nggak apa-apa. Oh seperti itu ya ibu-ibu ya. Gampang asal tinggal makan enak kenyang ya gitu ya. Jadi nggak boleh gini nggak boleh itu berarti boleh ya ibu kalau mau asinya banyak, kalau mau vitaminnya bagus buat asinya ya. Oke jelas deh kalau begitu, saya udah ngerti. Terus untuk sayuran juga apa aja nih Bu? Kadang kan ada yang nggak suka ya sayur ini, saya mah nggak suka engkol tuh sayuran teh, nggak suka naon sih pahit senasawi mah. Nah itu boleh diganti dengan yang lain? Boleh Bu, kan banyak sekali ya sayuran ini. Ada bayam ibu yang bagus, ada bayam. Kemudian apa tuh buncis ya, buncis seperti ini Bu. Buncis ini apa ini Bu? Ini apa ini? Itu sawi. Oh sawi tuh Bu, bagi yang nggak suka sawi mungkin ada gantinya buncis. Ada lobak ya Bu ya. Juga bagus. Kemudian oyong, boleh Bu. Tuh, seueur oyong mahnya di pasar. Oke, terjangkau deh. Ya jangan lupa ibu sayurannya. Nah yang paling penting adalah buah ya, Bu ya. Buah juga. Kenapa Bu buah penting? Dimakan ya kalau di jus bisa. Buah juga sebagai apa ya? Menyumbang gitu ya Bu, menyumbang vitamin dan mineral untuk kebutuhan sehari. Kemudian juga mengandung serat-serat untuk tambahan dari yang sayur tadi ya Bu ya. Oh iya nih kadang ibu yang melahirkan kan takut jahitannya ngebuka lagi ya Bu. Jadi akhirnya ditahan-tahan, mau BAB ditahan karena takut nongkrongnya, takut ambral cenah jahitanna. Nah mungkin salah satu cara membantunya makan buah ya, dengan melancarkan betul melancarkan BAB-nya. Jadi ketika pengen BAB itu tidak sembelit, sehingga akhirnya ngedennya nggak begitu kuat ya, yang bisa menyebabkan tadi kekhawatiran ibu takut ngebuka lagi jahitannya. Jadi di situ hubungannya ya Bu ya. Oke, jadi kami sarankan juga ibu-ibu buahnya dapet. Nggak harus yang mahal Bu, udah awis atau namina apel mah atau melon atau namanya anggur.
Nah, buah-buahan kan banyak Bu yang terjangkau ya, pepaya bisa ya Bu. Iya, Bisa. Pepaya, Terus pisang. pisang, nah eta mah seueur di pasar Impres oke. Jangan khawatir ya Bu ya, gak usah yang mahal. Atau iya naon sih, mangga, tamu si mangga mangke seueur Biasanya deh. suka banyak di rumah-rumah juga ya Bu ya. Gitu ya ibu-ibu ya. Dan terakhir mungkin tadi susu ini Ya, ya, itu sebagai sebagai pelengkap. Mungkin cukup ya kalau menurut saya. Saya harap juga ibu-ibu di rumah paham dan mengerti apa yang kami sampaikan. Ada tambahan lagi Bu Yoni? Sudah cukup ya Bu ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa kemana Bu? Oh, ke grup WhatsApp aja. Nanti saya juga bertanya ke ibu-ibu apakah ada yang belum dimengerti atau ada yang ditanyakan ya. Oke, cukup ya mungkin ya Bu Yoni untuk pertemuan kita hari ini. Kami harap ibu-ibu semua bisa melakukannya di rumah karena sebenarnya ini gampang ya, dan makanan yang sehat itu tidak harus mahal gitu. Yang penting dia mengandung 5 unsur tadi, gizi seimbang, dan jangan lupa dicuci dulu sebelum dimakan buahnya ya Bu ya. Ya, Suka betul lupa sekali. ibu-ibu tuh. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Yoni. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi lain kesempatan ya, berbagi ilmu dengan Ibu Nipas di Puskesmas Pamanukan. Semoga semua ibu juga sehat, bayinya juga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.